Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syahudin. Saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang komunikasi data modern. Ya, yang pertama perkembangan handphone. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa sih handphone itu. Handphone adalah telepon genggam atau telepon seluler atau yang biasa kita kenal dengan handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan jodan konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan menggunakan kabel. Dalam keseharian manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone. Apalagi dengan semakin berkembangnya handphone memiliki berbagai fungsi, bukan hanya untuk komunikasi saja, tapi telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya, seperti untuk media hiburan, berbisnis, dan lain-lain. Ya, sejarah handphone. Ini adalah gambar sedikit tentang handphone dari dulu sampai mengikuti perkembangan zaman. Ya, pada tahun 1910 adalah cikal bakal telepon seluler yang ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson. Ia merupakan pendiri perusahaan Ericsson yang kini dikenal dengan perusahaan Sony Ericsson. Pada awalnya, orang Swedia ini mendirikan perusahaan Ericsson terfokus pada bidang bisnis telegraf. Pada tahun 1960 di Finlandia, sebuah perusahaan bernama Finnish Cable Works yang awalnya berbisnis di bidang kabel melakukan ekspansi dengan mendirikan perusahaan elektronika yang bernama Nokia sebagai handset telepon seluler. Pada tahun 1970-an, perkembangan telepon mobile menjadi pesat dengan didominasi oleh 3 perusahaan besar pada zamannya, yaitu perusahaan Nokia dan Ericsson, dan Amerika dengan perusahaan Nokia. Pada tahun 1969, Dr. Cooper yang menjadi manajer proyeksi inovasi Motorola memasang base station di New York. Untuk proyek tersebut, Motorola bekerja dengan Band Labs. Sistem telekomunikasi seluler Motorola mengenalkan telepon genggam 3 tahun kemudian. Ukurannya memang cukup besar dengan adanya antena pendek. Penemuan ini sekaligus diklaim sebagai penemuan ponsel pertama di dunia. Pada tanggal 3 April 1973, Cooper saat itu menjabat sebagai General Manager pada divisi Communication System Motorola, mempertunjukkan cara berkomunikasi aneh dari terminal telepon portable. Dia mencoba ponsel raksasa sambil berjalan-jalan di berbagai lokasi di New York. Ya, itulah saat pertama ponsel ditampilkan dan digunakan di depan publik. Dalam pertunjukan itu, Cooper menggunakan ponsel dengan berat 30 ons sekitar atau 800 graman. Perkembangan selanjutnya, perkembangan handphone. Pada mulanya pada tahun 1982, peluncuran Motorola Dynatax 8000X. Ponsel pertama ini memiliki fitur penyimpanan 30 buah nomor kontak, 1 jam waktu bicara, dan ukuran dimensi panjang sekitar 30,8 cm dan berat 2 pon atau 1 kilogram.
Pada tahun selanjutnya, tahun 1993 diwakili oleh perusahaan Bell South atau IBM Simon Personal Communication dengan berat kurang dari 1 kilo dan beberapa peningkatan fasilitas lainnya. Dan pada tahun 1999, tahun pertama ditemukannya ponsel. Pada tahun tersebut menjadi tahun diperkenalkannya kemampuan seperti SMS dan ada efek getar-getarnya pada HP. Dan pada tahun 1999 munculnya Nokia 7110 dengan berat hampir 5 ounce. Ponsel tersebut adalah ponsel pertama dengan kemampuan web browser opening slide otomatis, layar lebih besar dan fitur lebih lengkap. Ponsel ini dibuat berdasarkan model ponsel yang digunakan dalam film The Matrix. Pada tahun 2001, Handspring Trio mewakili kemampuan ponsel berdaerah dengan 18 MB memori dan opsi keyboard serta Gravity Text Input. Ponsel ini juga memiliki fitur teks, email, serta unlimited phonebook. Pada tahun 2002 adalah tahun kemajuan teknologi komunikasi yang pesat. BlackBerry 5810 dengan fitur handset dan email. Tahun 2005 diluncurkannya Motorola ROX yang terintegrasi dengan iTunes dengan limit penyimpanan 100 buah lagu serta beberapa kelebihan yang peluncuran ini dengan adanya pemutaran file audio. Pada tahun 2000 tahun selanjutnya diluncurkannya juga BlackBerry Pearl dan tahun 2007 iPhone pertama diluncurkan dan dilepaskan di pasaran. Pada tahun 2007 iPhone memiliki 2 megapiksel kamera, fitur touchscreen dengan sistem operasi macOS X. Tahun 2008 peluncuran HTC Dream, Google Android dengan fitur Wi-Fi, GPS, Bluetooth, serta aplikasi-aplikasi Google. Tahun 2011 ada juga dari Samsung Epic Touch 46. Meskipun bentuknya ya sedikit slim, namun ponsel ini telah mendukung koneksi 5.6 dan dapat melakukan banyak hal seperti game, web browsing, dan pemutar video. Dengan perkembangannya sedikit pesat, memungkinkan besar bahwa beberapa tahun ke depan akan terciptakan ponsel-ponsel yang lebih canggih lagi, seperti sekarang iPhone 11, iPhone 12, 13, dan lainnya. Dampak yang bisa ditimbulkan dalam penggunaan handphone ada dampak positif dan dampak negatif. Salah satunya dampak positifnya semakin mudah dalam berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan WA, sosmed, dan lain-lainnya dari jarak yang jauh dan dekat. Semakin berkembangnya bisnis ponsel, banyak sekali sekarang outlet-outlet penjualan ponsel dan lain-lain sebagai aset penunjang ekonomi dan kebutuhan hidup sekarang, dan juga mudah berkomunikasi dalam jarak yang jauh seperti yang sudah saya sebutkan tadi.
eh, berfungsi memudahkan untuk bertukar informasi dengan adanya WA, Facebook, Instagram, Telegram, dan yang terpentingnya adalah Google. Kita bisa bertukar for informasi dan mencari informasi, menggali informasi, dan memberikan informasi. Dan dampak negatif yang terdapat di handphone seperti banyak kasus penipuan, seperti ada iklan dari HP, misalnya ada pesan masuk penipuan uang sejumlah segini dan segitu. Pelajar menjadi malas apabila menggunakan handphone berlebihan. Ini salah satunya dampak dengan menggunakan HP, bermain game yang lama-lama, bermain game dan menonton video yang memudahkan dan merontohkan moral dan sopan santun kita sebagai pengguna handphone. Jadi sangatlah tidak baik kalau menggunakannya dengan berlebihan. Gunakan dengan secukupnya saja. Terima kasih, dan inilah akhir. Ya, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa menggunakan HP dengan baik, secara komunikasi yang baik. Dengan semakin berkembangnya teknologi yang banyak manfaatnya, sebaiknya kita menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, hindari dampak negatif dari perkembangan teknologi. Salam semangat untuk semuanya. Semoga yang saya berikan, yang saya informasikan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.